Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Puluhan ekor anjing terjangkit virus rabies di Bangli. Jenazah pendaki Gunung Rinjani, Juliana Marins, dipulangkan ke Brasil melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. ...23 atlet permainan tradisional Bangli siap berlaga di pentas kesenian Bali. Virus rabies masih merebak di Kabupaten Bangli. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau PKP Bangli sudah mengambil sampel dan mencatat ada 48 ekor anjing atau hewan penular rabies yang positif terjangkit rabies. Untuk menekan penyebaran rabies, Dinas PKP Bangli gencar melakukan vaksinasi dengan mengerahkan 24 petugas UPTD ke masing-masing kecamatan setiap hari. Stok vaksin sejauh ini mencukupi karena tahun ini untuk penanganan rabies, Kabupaten Bangli mendapat anggaran dari APBD Bangli, anggaran rutin dari provinsi dan juga pemerintah pusat. Dengan stok 6.000 dosis vaksin, Dinas PKP Bangli optimis mencapai target vaksinasi hingga 80% dari populasi hewan penyebar rabies di Bangli yang populasinya mencapai 50.000 lebih. Pada hewannya sampai saat ini tidak ada positif pada korban manusianya. Setungkara kali lagi karena atas kerjasama kita di tim, ada di hulunya kita, kemudian di hilirnya sebagai pelayanan terhadap korbannya adalah teman-teman dari Dinas Kesehatan beserta UPT, fasilitas pelayanan kesehatannya di puskesmas, di poliklinik, kemudian di rumah sakit. Dengan kasus positif rabies di Bangli, pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar memelihara hewan dengan baik dan benar. Jika ada kasus gigitan untuk segera melapor sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Jenazah pendaki Gunung Rinjani, Juliana Marins, dipulangkan ke negaranya, Brasil, melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Selama 4 hari, jenazah Juliana berada di RSUD Bali Bandara untuk menjalani otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Sebelum keberangkatan, tim medis Rumah Sakit Bali Bandara menyerahkan peti jenazah ke konsulat dan yayasan antarbangsa yang mengurus pemulangan jenazah Juliana Marins di Bandara Ngurah Rai. Pesawat yang digunakan adalah maskapai Emirates yang berangkat Senin malam dengan tujuan kota Denpasar ke Rio de Janeiro, Brasil. Diperkirakan jenazah akan tiba di Rio Janeiro, ibu kota Brasil pada tanggal 2 Juli 2025, sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Hari ini sebenarnya kami di Rumah Sakit Bali Bandara menyerahkan jenazah ke antarbangsa ya, start pukul 10 ya, dan jenazah berangkat di pukul 12 ke bandara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ini dari otopsi itu tanggal hari Kamis sampai hari ini. 26 dari dia. Kalau proses pengurusan kepulangannya ada kendala nggak? Sepertinya lancar Pak ya, tapi itu memang antar bangsa yang ngurus. Jadi kita menyerahkan jenazah ke antar bangsa. Juliana Marins mendaki Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama 6 rekan dan seorang pemandu lokal pada Sabtu 21 Juni lalu. Namun malang ia terjatuh ke dalam jurang sedalam 600 meter. Dari hasil autopsi 20 menit setelah kejadian, Juliana meninggal di lokasi akibat luka pada organ di bagian dalam tubuhnya. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Hari pertama sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 berlangsung di Kabupaten Bangli. Meski sudah tersedia pendaftaran secara daring, namun masih banyak calon siswa baru yang memilih datang langsung ke sekolah. Semisal di SMA Negeri 1 Bangli, sejak pendaftaran dibuka, sudah ratusan calon siswa baru yang mendaftarkan diri. Namun sebagian tidak memanfaatkan pendaftaran secara online. Mereka mengaku mengalami kendala saat mengunggah beberapa dokumen seperti surat pernyataan, akte kelahiran, ijazah, dan dokumen lainnya. Calon siswa ternyata banyak mengunggah dokumen dengan ukuran 200 MB, padahal syaratnya hanya 100 MB. Selain itu, calon siswa butuh penjelasan terkait informasi jurusan yang dipilih serta jalur domisili. Yang datang ke sekolah artinya mereka memastikan, artinya yang dari awal mereka lakukan karena kebesaran file ya, artinya tidak bisa maksimal untuk mengupload, kemudian menentukan jalur mana yang mereka mau pilih. Tahun ini di SMA Negeri 1 Bangli menyediakan kuota sebanyak 9 rombongan belajar berkurang 1 dibanding tahun lalu. Hal ini karena sesuai dengan jumlah ruang kelas. Pendaftaran SPMB untuk jenjang SMA berlangsung dari 30 Juni hingga 4 Juli 2025. Pengumuman tanggal 12 Juli dan pendaftaran ulang tanggal 14 hingga 16 Juli 2025. Calon siswa baru harus mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sehingga proses pendaftaran berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.